Wacana penghapusan listrik 450 volt ampere dan ditingkatkan menjadi 900 volt ampere menyeruak beberapa hari terakhir ini di tengah masyarakat. Adalah Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah yang melontarkan wacana ini untuk mengurangi beban pemerintah. Dalam hal ini, PLN yang sedang mengalami oversupply atau kelebihan pasokan listrik. Selain itu, karena membengkaknya subsidi listrik yang harus ditanggung pemerintah. Jumlah pelanggan listrik golongan 450 volt ampere sebanyak 25 juta pelanggan yang terdiri dari 9,55 juta orang yang masuk dalam DTKS dan 14,75 juta lainnya belum terdaftar. Secara ekonomi, pelanggan golongan ini berada dalam kelompok masyarakat miskin. Wacana ini tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Terlebih beberapa waktu sebelumnya, masyarakat juga harus menghadapi kenaikan harga BBM bersubsidi, yaitu Pertalite yang naik menjadi Rp10.000. Namun di sisi lain, penghapusan golongan 450 volt ampere akan menjadikan data pemerintah bagi masyarakat miskin yang mendapat subsidi akan semakin valid. Ujungnya, penyaluran subsidi akan semakin tepat sasaran. Jika golongan ini dihapus, stimulus apa yang akan diberikan pemerintah terhadap masyarakat miskin? Apakah dampak dari penghapusan ini bagi masyarakat umum? Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa saya Caca Anissa menemani istirahat malam hari Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Setelah BBM naik, nih ada kabar terbaru lagi bahwa listrik untuk rumah tangga 450 volt ampere dikatakan atau isunya atau rencananya akan dihapuskan. Tapi tenang dulu pemirsa, karena ini memang merupakan usulan dari DPR yang ketika mengadakan rapat dengan Kementerian Keuangan dengan berbagai macam alasan mulai dari oversupply listrik dan juga untuk tepat sasarannya subsidi. Pemerintah sih saat ini masih membantah belum ada rencana untuk menghapuskan 450 volt ampere dan dimigrasi menjadi 900 volt ampere. Tapi tentu saja ini membuat khawatir masyarakat. Karena kalau dinaikkan hampir 900, masyarakat bertanya, biaya migrasi ini gimana? Kita yang bayar atau dari PLN? Atau makin bengkak dong bayaran kita untuk listrik. Kekhawatiran-kekhawatiran itulah yang akan saya jawab di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Jikalau rencana ini benar-benar terrealisasi. Dan untuk membahasnya langsung saja saya akan sapa anggota Komisi 7 DPR kita dari fraksi Gerindra, Bang Ramson Siagian. Selamat malam Bang Ramson. Udah lama ini saya nggak ngobrol Bang Ramson. Apa kabar Bang? Masih di-unmute boleh Bang? Ini di-mute suaranya. Dengan bapak-bapak kadesnya. Iya. Troy, Mangga, Purkendi, sama Kreo nih lengkap. Baik, Bang Ramson, bolehlah diceritakan dulu sebenarnya awalannya seperti apa? Kok tiba-tiba ada usulan 450 volt ampere ini mau dihapuskan? Ini berawal dari rapat Banggar ya Bang ya? Seperti apa? Jadi begini, itu Banggar beda. Kita di Komisi 7 DPR RI adalah yang membidangi kebijakan ataupun sektor energi. Jadi sebenarnya kebijakan energi itu harus dari Komisi 7 DPR RI. Saya sebagai Komisi 7 DPR RI yang memahami pergerakan-pergerakan dari proses kebijakan energi tidak setuju dengan mengganti yang 450 PA menjadi 900 PA. Sebabnya memang ini awalnya dari salah kebijakan PLN yang waktu itu dengan perhitungan pertumbuhan ekonomi 7% per tahun sehingga pembangunan pembangkit listrik cukup masif. Untuk sementara ini oversupply. Tetapi perhitungan saya 5 tahun yang akan datang dengan pertumbuhan ekonomi nanti yang sudah normal mungkin 7%, nanti permintaan listrik juga akan meningkat. Pada saat 5 tahun yang akan datang tidak akan terjadi lagi oversupply. Jadi dengan upaya PLN untuk menjual listrik secara masif sampai memaksakan rakyat kecil yang mampunya dengan 450 PA untuk mengganti dengan 900 PA.
Padahal abonemen dari yang 450 VA hanya Rp9.000, yang 19 VA Rp18.000. Dan rate per KWH itu beda antara yang 450 VA dengan 900 VA. Nah, ini harus diprotek kepentingan rakyat kecil, jangan sampai kesalahan kebijakan dari PLN menjadi yang dikorbankan adalah rakyat kecil. Padahal untuk mengupayakan penjualan oversupply dari listrik yang dikelola oleh PLN bisa diupayakan dengan tidak memberi izin terhadap perusahaan-perusahaan atau grup-grup yang membangun pembangkit listrik sendiri. Sehingga izin operasi itu tidak diberikan, sehingga setiap yang membangun lingkungan industri atau perumahan itu harus membeli dari PLN. Itu sekitar 10% dari total penjualan PLN itu adalah yang menggunakan listrik sendiri. Nah, kalau itu kan mereka menengah ke atas, industriawan atau pengusaha-pengusaha atau real estate yang besar. Tapi rakyat kecil yang mereka mampunya hanya membayar 450 VA, jangan dikorbankan, dipaksakan untuk 900 VA, karena rate-nya beda. Kita itu kan untuk melindungi kepentingan rakyat kecil. Jangan ini kan hanya sementara. Terus yang kedua, bahwa juga seperti sekarang ini misalnya harga gas pun naik kan karena masih ada invasi dari Rusia ke Ukraina. Itu paling 3 tahun. Sesudah normal, stok gas di dunia ini juga sangat besar. Yang ketiga, bahwa PLN ini sebenarnya diproteksi oleh rakyat. Yaitu dari sisi salah satu energi primer, yaitu batu bara, yang digunakan 125 juta metrik ton oleh pembangkit listrik yang dikelola oleh PLN. Ya. Harga yang kita tentukan, yang kita perjuangkan di Komisi 7 hanya maksimum $70 per metrik ton kalau dijual ke PLN. Padahal sekarang harga pasar internasional $430. Kalau 410 pun US dollar dikurangi $70 kali 125 juta metrik ton kali 15.000, itu PLN itu sudah diproteksi, disubsidi oleh rakyat 637,5 triliun rupiah. Jadi bukan hanya 72,5 triliun yang ada di APBN. Jadi rakyat sudah mensubsidi. Jadi karena batu bara itu adalah produk rakyat, jadi di sini jangan menjadi kebijakannya menyulitkan rakyat gitu. Bang Ramson, mari kita bawa dialog ini lebih membumi dan gampang dicerna oleh masyarakat. Bang Ramson sebagai anggota elit DPR yang membawahi energi, Bang, ketika datang ke masyarakat, ke rumah-rumah warga yang pakai listrik 450 volt ampere ini, sebenarnya dari masyarakat kalau Abang bisa kritisi, bisa lihat dan analisis, mereka sebenarnya mau nggak sih pakai 450 volt ampere? Karena beda-beda ya, ada yang memang cukup dengan kapasitas seperti itu, ada juga yang ngerasa bahwa terlalu kecil, jadi nyalain apa-apa gampang jeprek. Jadi ya mungkin senang-senang aja dinaikin ke 900. Bagaimana Bang Ramson? Ini buktinya nih, rakyat di sini ada bapak-bapak kepala desa, silakan ini tunjukkan face-nya di sini, bapak-bapak kepala desa di sebelah saya. Ini juga mereka rakyatnya diberitahu di sini, mana banyak, ada 8 ini kepala desa kumpul semua, bahwa rakyatnya juga menghadapi kesulitan dengan memaksakan penambahan dari 450 PA ke 900 PA. Ya. Jadi seharusnya PLN harus melakukan riset tersendiri untuk beberapa grup. Jadi jangan langsung kebijakannya itu secara nasional langsung dilaksanakan. Padahal rakyat kecil menghadapi kesulitan. Jangan dilihat dari kacamata direksi PLN yang sudah kaya raya dengan gaji yang gede, bonus yang besar, biarpun disubsidi dengan sangat besar, tetapi jangan disamakan dengan rakyat kecil yang masih menghadapi kesulitan. Kebetulan saya tadi kunjungan ke kecamatan-kecamatan, sekarang saya ada di Kecamatan Radu Dongkal di Kabupaten Pemalang. Jadi itu fakta, ini fakta-fakta empirik yang saya lihat di lapangan. Ya, ini menarik, jadi saya minta dirut PLN harus perlu mengkoreksi kebijakan itu, jangan langsung secara nasional langsung dibuat kebijakan tersebut. Menarik sekali, ini yang nanti akan memperkaya dialog saya. Terima kasih Bang Ramson, dan itu sudah ada dari testimoni dari kepala desa, karena Bang Ramson ada di Jawa Tengah, daerah Pemalang, di sana agak keberatan ketika naik ke 900. 450 cukup untuk mereka karena ada TV, bahkan cukup alat listrik sederhana seperti kipas angin. Untuk perkotaannya ini beda lagi, mungkin sah-sah saja kalau dinaikin ke 900, asal nggak suruh bayar lagi atau tagihan membengkak. Itu nanti akan saya bahas bersama Pak Trubus, di sini sudah hadir di Studio TV One usai jeda berikut sesaat lagi. Iya.